ibu hamil. Jadi begini, kalau betul-betul hamil datang di Rambon. Ini jadi benar tantangan buat kita berdua ini. Dan sampai nanti anak lahir, jadi waktu mulai injak bulan, Ratu. Saya rasa seperti dokter ini saya sudah positif. Kalau begitu mari sini ini PMT yang kau makan setiap bulan harus makan ini ya. Pokoknya hitung gizinya harus cukup, semua harus cukup, harus sehat betul-betul, kontrol ke dokter dan lain sebagainya. Karena ini menjadi tantangan juga. Tadi baca jangan anak yang tiba-tiba stunting bahaya kita. Tapi dari segi jarak kelahiran sudah bagus, lebih dari 3 tahun ya. Shalom. Salam sejahtera untuk semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Tepuk tangan buat saya. Sekarang saya butuh tangan untuk ditepuk saja. Cukup ditepuk sekarang. Jangan yang lain-lain. Bukan saya minta ada duka ini, duka tidak. Tepuk tangan, tepuk saja. Oke, lanjut. Terima kasih sekali lagi. Mari kita memberikan aplaus yang lebih meriah. Ambil minum tamu dibagikan. Saya pikir memang ini ada hal yang luar biasa. Mama itu janji itu untuk anak yang keempat itu luar biasa ya. Jadi pulang omong bapak itu dari bapak ini ada kesan proyek itu. Tapi sebelum ngomong dengan bapak, konsultasi dulu dengan orang KB dan orang kesehatan. Saya kira bagaimana supaya jangan anak keempat nanti terjadi apa yang kita takutkan hari ini. Ya, jadi sekali lagi ngomong baik-baik dengan bapak, konsultasi dengan orang kesehatan. Ya. Saya tambahan ibu hamil. Jadi begini, kalau betul-betul hamil datang di Rambon. Ini jadi benar tantangan buat kita berdua ini. Dan sampai nanti anak lahir, jadi waktu mulai injak bulan, Ratu. Saya rasa seperti dokter ini saya sudah positif. Kalau begitu mari sini ini PMT yang kau makan setiap bulan harus makan ini ya. Pokoknya hitung gizinya harus cukup, semua harus cukup, harus sehat betul-betul, kontrol ke dokter dan lain sebagainya. Karena ini menjadi tantangan juga. Tadi baca jangan anak yang tiba-tiba stunting bahaya kita. Tapi dari segi jarak kelahiran sudah bagus, lebih dari 3 tahun ya. Baik, yang kedua tidak sama seperti yang tadi di video yang sudah didengarkan oleh ibu. Jadi kalau orang tanya stunting, jangan ditunjukkan bukit bentong arah atau baru apa ya. Ya, nanti saya pikir stunting itu sudah jelas. Mudah-mudahan informasinya tidak salah. Dan Bapak Ibu sekali lagi waktu di tangan saya telah menunjukkan pukul 4:15 menit. Dan dari itu kita hanya punya waktu paling lama itu 30 menit. Dan untuk itu saya hanya memberikan kesempatan kepada orang penanya, penanggap, sekaligus juga kalau ada aspirasi ingin disampaikan. Yang pertama tentu yang masih berkaitan dengan stunting. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aspirasi. Karena bagaimanapun juga Ibu Ratu adalah anggota PPRI dan ini kesempatan yang baik untuk kita menyampaikan aspirasi sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh jemaat dari tokoh masyarakat. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dengan mengangkat tangan, menyebut nama dan langsung menyampaikan pertanyaan. Bisa langsung ke Pak Kus Fernandes, ya, atau kepada Ibu Ratu dan Mama dari PKK Provinsi. Saya harapkan pertanyaannya paling tidak satu berkaitan dengan stunting, pertanyaan kedua baru berkaitan dengan aspirasi ya. Jadi untuk setiap penanya harus ada satu yang berkaitan dengan stunting dan satu berkaitan dengan aspirasi. Yang ketiga masih kita kasih ruang. Kalau ada yang mau daftar juga, yang ibu hamil mau dapat PMT boleh. Atau ibu hamil yang bilang Mama Ratu saja mau sama anak bintang dari Mama Ratu boleh juga. Baik, saya silakan mengangkat tangan. Oh, banyak sekali ya. Baik yang di muka Mama Pendeta, Mama Guru Injil, Bapak yang baju merah, Bapak tua yang baju putih dan Mama yang baju kuning. Mama, angkat tangan. Yang di jendela.
Tidak? Oke, cepat saja ya. Baik, saya persilakan duluan Mama Pendeta, kemudian Mama Muridin. Saya persilakan Mama Pendeta. Baik, terima kasih Bapak Moderator untuk kesempatannya. Mungkin saya berdiri saja. Terkait dengan penyampaian materi seperti tadi saya katakan, ini sangat mengedukasi, artinya memberikan pemahaman-pemahaman tadi dari penyampaian dari Bapak yang membidangi stunting itu. Saya pikir sebagai peserta hari ini kita sudah mendapatkan ilmunya, dan bagaimana kita mempraktekkan itu ada pada kita, sehingga hasil yang kita capai hari ini, hasil yang kita dengar hari ini benar-benar dia bisa berdampak. Jadi tidak selesai pertemuan hari ini selesai. Bagaimana kita berupaya itu, saya pikir ini ada program-program pemerintah dalam mendukung itu. Sehingga menurut saya ya ilmunya kita dapat hari ini, bagaimana tindak lanjutnya itu perlu ya, sikap kita berubah. Saya pikir kita punya budaya ini yang istilahnya ya mentalo atau mau barangkali. Bagaimana kita mengelola potensi-potensi yang ada. Kita bilang kita kasih makan sayur yang segar, yang sehat. Dari mana kita dapat? Kita jangan ya kadang-kadang ya kita punya uang kita beli. Ya belum tentu itu juga mencukupi dengan ya standar gizi yang ada. Ya, karena itu bagi saya memang kita dorong itu bagaimana masyarakat punya kesadaran untuk ya istilahnya bagaimana kita mungkin bedeng keluarga itu penting, atau dapat di mana ya. Kita juga berupaya untuk kita bilang kasih makan telur, ayamnya tidak ada. Nah ini dari mana kita dapatkan gizinya? Jadi ini mungkin dari ilmu ini juga harus kita implementasikan untuk menjadi ya sesuatu yang kita lakukan tindak lanjutnya. Barangkali itu yang menjadi simpul saya untuk penyampaian materi tadi. Lalu yang kedua, Ibu, terkait dengan bidang yang Ibu bidangi dalam Komisi DPR RI ini, tadi saya dengar tentang tenaga kerja. Ya. Mungkin ini lebih menjurut kepada beberapa waktu yang lalu kami khususnya seluruh pengerja INS Karuni sudah memasukkan itu data terkait untuk didaftarkan sebagai untuk masuk dalam BPJS tenaga kerja. Sampai dengan saat ini memang belum ada informasi bagaimana realisasi atau bagaimana tindak lanjutnya. Dan di sisi yang lain kami juga dari pihak lembaga kami bekerja menuntut untuk kami juga harus masuk dalam BPJS ketenagakerjaan itu. Nah ini maksud saya mungkin kami bisa mendapatkan simpulnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan apa yang sudah kami lakukan melalui Mama Ratu waktu itu, dan kami akan harus mendaftar di lembaga GKS. Nah ini mohon penjelasan. Lalu yang berikut yang kedua Ibu terkait dalam dunia bidang pendidikan, saya mengikuti mendengar begitu bahwa di daerah-daerah lain ada bantuan pendidikan untuk anak-anak masyarakat, warga masyarakat, baik itu anak-anak yang tidak mampu, bahkan juga mungkin ada anak-anak yang pegawai barangkali dalam hal ini bantuan pendidikan perguruan tinggi. Nah barangkali ini mungkinkah kalau memang itu ada ruang itu bisa dibukakan untuk jemaat kami atau diantara yang ada hari ini mungkin ada anak-anak dengan keterbatasan orang tua tidak bisa mendapatkan pendidikan tinggi itu, sehingga barangkali ini juga kami melalui kesempatan ini kami mendapatkan ruang itu, kesempatan itu, sehingga anak-anak dalam jemaat atau dalam wilayah ini juga bisa memakai ya potensi atau apa yang diberikan oleh pemerintah. Barangkali dua hal itu Ibu, dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mau Pendeta, saya berikan kesempatan kepada Mama Muridin. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Mama Ratu dan bersama semua timnya telah ada di sini guna menopang kami sebagai jemaat GKS Krumi cabang Kalibukumi. Yang saya lihat di sini melalui apa yang disampaikan tadi tentang stunting dan juga tentang bagaimana kita melakukan
perkembangan dalam segi ekonomi, seperti tadi dalam satu ilustrasi mengenai daging itu, sesuai dengan yang ditulis di atas ini, bagaimana kita boleh menjadi pribadi yang sanggup melakukan kampanye untuk menurunkan segala sesuatu yang dipandang menjadi penghambat, sehingga anak-anak tadi yang kita sebutkan untuk mereka bisa menjadi anak-anak yang bisa disekolahkan dikarenakan tidak sanggup, baik itu dalam kekeluargaan maupun dalam kebermasyarakatan, tidak bisa untuk bisa mengelakkan diri dari hal-hal budaya. Sehingga hal kampanye di sini mungkin kita bisa memahami tentang hal kampanye ini unsur politik. Tadi Mama Ratu udah bilang begitu. Kita hanya cuma berpikir saja kalau soal kampanye itu soal politik. Tetapi ini kampanye yang dimaksudkan di sini mungkin kita dapat pahami bahwa dalam kebermasyarakatan, dalam berjemaat, dalam rumah tangga, di situ ada kampanye yang kita lakukan. Sehingga dari keluarga dan naik ke desa, ya tadi yang disampaikan oleh Mama Ratu, dan karena itu saya sangat merasa terinspirasi dengan kata-kata itu, dan mungkin juga untuk kita semua merasa itu sebagai sesuatu yang bernilai dan sangat penting bagi kita semua untuk kita ambil itu, sehingga tidak memudah tetapi menjadi mudah. Ya, kalau tadi Mama bilang apa kalau orang yang kerja, saya bilang gemuk. Jadi supaya jangan gemuk, kita harus mau mudah. Mudah artinya walaupun usia kita itu bertambah. Kalau tadi bilang ngomong stunting saja itu mungkin untuk anak-anak, tetapi bagaimana juga kita sebagai orang-orang yang lansia, ya kita dapat mengerti tentang mengkampanyekan stunting itu. Mungkin kita hanya pahami untuk anak-anak itu stunting, tapi mungkin ada kata lain yang dipakai untuk kita gunakan juga bagi lansia. Karena yang orang pahami mungkin hanya untuk orang anak-anak saja stunting. Barangkali itu yang juga memacu kita bersama berpikir tentang hal yang mendatangkan kebaikan. Kali itu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Guru Injil, dan saya persilakan kepada Bapak yang mulia. Saya persilakan menyebutkan nama dan langsung membuka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ruben Boradimu, bekerja sebagai seorang guru, dan saya mengajar di SDN Kawona. Kebetulan hari udik sana, yang merupakan harapan kami. Kenapa Mama? Karena terlalu banyak aturan yang menghandle. Katanya seperti misalnya di rumput laut Mama, harus melalui sini, melalui sana. Terus harganya Mama dibawa dari seperti yang kemarin ada yang pembeli dari luar. Ya, beda jauh. Ya, per kilo itu mungkin sekarang sekitar 25. Yang sebenarnya ketika ada pembeli dari luar, harganya itu lebih dari 30-an ke atas. Nah, itu yang pertama, Mama. Terus yang kedua, menjadi harapan kami yang guru-guru yang mengajar di Kawona, jalan yang menuju Kawona, Mama, itu sangat rusak dan sangat mengganggu transportasi. Artinya ketika ada orang dinas mau turun ke sana memang agak susah. Dan sekolah kami tidak selalu dikunjung begitu. SD, ya SD Kawona, SD negeri. Mungkin itu saja harapan dari kami. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Pak Guru. Ini saya bisa salah sangka lihat Pak Guru. Saya pikir guru olahraga Pak Guru ya. Yang kedua, saya juga pikir karena nama SD Kawona itu ternyata Kawona itu jalan menuju ke ya. Terima kasih. Ya, jalan menuju kampung rumah besar Ibu Ratu di. Baik, saya persilakan pada Bapak
penanya yang terakhir. Tolong teman-teman di. Oh ya, silakan Bapak. Tolong menyebutkan nama dan langsung mengajukan pertanyaan. Bener, dead. Terima kasih kepada semua yang hadir dan kesempatan ini yang saya terima. Pertama, nama saya tetap saya menjelaskan Timotius Tarkaka. Memang kedatangan Ibu Ratu Wulan memang saya sangat enggak, tapi nanti saya akan sampaikan aspirasi. Saya perlu menjelaskan sedikit. Kenapa? Sebetulnya kalau proposal memang ya untuk kami meneboi dan jemaat kami cabang kami memang susah. Ya, saya mengambil alih. Kenapa? Di sini desa Bondoboi memang betul. Ada, perlu saya jelaskan, minta maaf ya. Dari Ibu Ratu Wulan ada nenek yang kenal di kampung saya di Bondoboi Karet ini. Saudara kandungnya kepala buka di Bukawango dan asal dan ada kaitan kepala kalapa di Wonokawa. Ini minta maaf kalau saya salah. Entah nama suku atau nama orang yang dikatakan ini, tapi kebetulan enggak tidak satu. Maka saya berani diri untuk menghadapi kepada Ibu Ratu Wulan. Tapi ini yang saya jelaskan karena keluarga. Rumah kampung saya di Bondoboi. Nanti kalau apa boleh nasar tetap saya keluarga. Dan sekarang saya singkatkan aspirasi saya dengan sumbangan yang luar biasa. Saya tidak bisa mengembalikan, hanya doa dan saya sampaikan kepada semua jajaran yang kaki pada sore hari. Tapi yang saya sampaikan lagi aspirasi mengenai penerangan. Entah CV apa yang terima waktu itu, hampir sekarang morat-marit arus dan masih ada beberapa rumah tangga yang belum menjangkau penerangan. Dan saya kurang tahu kepada CV apa yang mendengar mungkin CV ini saya sampaikan saja. Jadi itu yang saya Ada bayar kasih uang ke CV veteran untuk sambungan listrik. Ya, kan saya masyarakat bodoh. Ya minta maaf saya gunakan bahasa Arab. Maka pada kata bagi kita ke bapak pengaruh CV ini nanti kayaknya unia bapak petik. Jadi kami langsung untuk bahasa Arab daerah di sini betul ini. Maksud saya kalau memang ada betul bahwa untuk listrik itu di pihak ketiga kan ya. Dan untuk mengeluarkan yang namanya bukan sebelum veteran itu harus ada SLO-nya. SLO-nya itu harus dari pihak ketiga dari CV. Maksud saya kalau ada nama CV nanti saya komunikasikan. Saya ngomong bahwa bagaimana terkait dengan listrik ini ya itu maksud saya kepada namanya. Kalau memang tidak bisa ngomong secara terbuka, boleh nanti bapak datang di kasih tahu saya. Bagaimana yang masyarakat sudah usulkan, yang masyarakat sudah bayar, ya tapi itu tidak lanjut. Ya, lanjut. Baik, Terima silakan. kasih memang kalau Ibu Ratu menanyakan CV, memang saya kurang tahu kan saya ini masyarakat. Dan selanjutnya sepanjang perjalanan Ibu Ratu melihat perjalanan kami sampai dekat aspal itu di rumah dua air itu tempat Padambolo itu batas itu aspal. Saya yang ke Radamboy di Kawarau itu meminta Ibu Ratu Wulan datang bersama majelis jemaat. Saya bukan pilih sendiri. Yang kedua, mengenai aspirasi saya, kami masyarakat, jalan kemungkinan fasilitas berhubungan ada jembatan bisa yang pernah waktu itu Markus Garotalo coba menaik tangga kedua
jelas itulah yang saya utamakan. Jembatan kecil atau jembatan besar? Mana kami minta untuk di jembatan sudah. Iya, maksud saya. Jembatan besar. Jembatannya besar. Bentangannya berapa meter? Bentangannya untuk konstruksi pengerjaannya itu dari sebelah ke sebelahnya itu dia makan jaraknya itu 30 sampai 35 meter. Kalau bentangan besar itu memang dia harus lewat mekanisme lain ya? Iya. Artinya harus jadi musrembang apa susunan khusus kalau untuk bentangan besar. Betul. Kalau jembatan-jembatan kecil memang ada jalurnya, khususnya jembatannya. Kalau yang kecil-kecil, kalau yang kecil sudah di atas 30 bentangan lebarnya itu memang harus diusulkan. Terima kasih. Silakan, Pak. Itulah ya, Jembatan apa namanya? jembatan Rangganuku. 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 Nduku. Rangganuku. Nduku, tulisnya Oh, Nduku. Bacanya Nuku. Nduku. Rangganuku. Baik. Itu saja Bapak. Kalaupun saya salah melakukan, saya maafkan. Hal itu sudah sehingga saya sembuh. Sedangkan CC yang mama lakukan bertepatan rata waktu itu aparat saya kemudian coba jelaskan CP mana yang menerima penerangan ini. Saya minta untuk menjelaskan. Ya, Baik. Baik, terima kasih Bapak. Sudah selesai. Baik. Ya, jadi tadi Mama tadi kebetulan dengan tokoh jemaat juga dia menyampaikan bahwa sedang diupayakan membangun jembatan itu. Katanya tadi lagi kontrak ke jembatan. Ada salah satu aparat desa yang ke Makassar. Ada ke Makassar. Jadi itu dari padat karya. Program sekarang ya Kelompok. Ya kelompok padat karya sama. Yang saya kasih jalan ada beberapa padat karya itu mereka dari Makassar semua. Iya. Jadi kalau dari sini itu ada 8 tambah 3 desa, Bondobogil, terus Watu Kaula, sama 1 desa di Bangedo, itu 3. betul. Tambah lagi 8 yang saya kirim, ada 11. Nah itu tadi jembatan yang mau dibuat Ya, itu itu sama-sama. padat karya. Baik, terima kasih. Saya pikir jelas ya berkaitan dengan istri. Dan dengan demikian selesai semua menyampaikan pertanyaan. Untuk itu saya memberikan kesempatan duluan kepada Bapak Kus Fernandes untuk merespon yang berkaitan dengan stunting tadi. Kalau masih mau direspon silakan. Dan kemudian nanti kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Ratu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya terkait dengan kampanye. Terkait dengan lansia, sesungguhnya kami dari BKKBN punya yang namanya kelompok bina keluarga lansia. Nah, memang agak berbeda sedikit dengan teman-teman kami dari Dinas Kesehatan. Kalau di Dinas Kesehatan itu ada yang namanya posyandu lansia, dan itu lansianya sendiri yang dilakukan posyandu, kemudian pemeriksaan dan lain-lain. Sedangkan kalau dari kami BKKBN, bina keluarga lansia itu yang kami bina adalah keluarga dari lansia, artinya orang yang hidup bersama lansia itulah yang kita bina dalam kelompok. Jadi kemudian terkait dengan stunting, stunting itu memang hanya pada lansia, hanya pada anak gitu. Nah, tadi seperti saya singgung bahwa ketika anak kita mengalami stunting, itu dampak panjangnya akan terbawa sampai usia tua. Oleh sebab itu sangat diharapkan kita jangan sampai anak kita terkena yang namanya stunting. Mungkin itu tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, kita memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Kus yang telah merespon. Dan untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Ibu Ratu untuk merespon. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini yang betul di sini, ya. Ini saya selain melakukan kunjungan terkait kita kampanye stunting, Bapak Mama responnya bagus. Dan Bapak Mama saya terima kasih.
Dari pertemuan ini kita betul-betul manfaat untuk menyampaikan aspirasi. Ini sebenarnya apa namanya yang sebenarnya masyarakat harus begini. Jangan kami datang, kita omong panjang lebar, masyarakat yang diam. Habis kegiatan, tanda tangan semua pulang. Nah, tidak boleh terjadi. Manfaatkan waktu itu kita berdiskusi. Ya, saya suka sekali dan saya senang. Yang pertama, Mama Pendeta, ya satu itu BPJS Tenaga Kerja. Nanti kita cek. Jadi kalau Mama Pendeta sudah daftar, kita tidak perlu lagi daftar. Karena saya itu daftar kolektif. Kita akan usahakan ya kalau bukan ini bulan November, Desember kita sudah bagi kartunya. Ya, kita sudah bagi kartunya karena itu sampai tahun 2019 tanggung jawab saya untuk membayar. Gitu. Ya. Ya, jadi terkait kartu nanti saya ini cek ya Mama Pendeta di BPJS. Barat Daya, khusus Barat Daya saja para pengajar pendeta itu memang saya sudah bayar BPJS-nya para pendeta dengan 3 jenis perlindungan. Satu kecelakaan kerja, ya, terus yang kedua kerja sama kematian. Ya, itu yang kami tanggung. Ada 3 kalau tidak salah ya. Saya yang bakar punyanya Mama Pendeta sampai dengan 2019. Itu tanggung jawab saya ya. Kami akan bagikan nanti untuk SPD dulu karena kalau Sulawesi Barat kan cukup banyak juga ya. Jadi saya belum sanggup untuk sampai seluruh sesumba saya biayai ya Mama Pendeta. Berikutnya untuk beasiswa, iya ada beasiswa, tapi itu ada aturannya. Ya, beasiswa itu maksudnya ada aturannya dimulai dari semester 1. Ya, jadi kalau sudah semester tengah khusus yang beasiswa kesehatan memang masih ada. Ini masih ada sekarang untuk semester sudah di atas, tapi khusus yang ini beasiswa PIP Program Indonesia Pintar itu dimulai dari semester 1. Jadi ketika mama anak-anak sudah masuk, sudah daftar di universitas, nanti lapor ke kantor RWTN Mama Iren biar datanya disiapkan. Ya memang kita puji Tuhan, tahun ini anak-anak pendeta itu banyak yang terbantu, termasuk anaknya pendeta Iren juga sudah lolos beasiswa, ya itu ditanggung oleh pemerintah dari semester 1 sampai semester akhir. Kemarin kita sayangnya pendeta Oan, saya itu sudah dapat beasiswa kedokteran. Ternyata saya cek kembali lagi, beliau tidak bayar uang apanya, jadi anaknya batal begitu. Tapi kita usahakan untuk kalau bisa lanjut lagi untuk kita dorong ke tahun depan. Itu ada Mama Pendeta. Jadi nanti Mama Pendeta karena sudah registrasi semester 1, boleh ketemu Mama Ira lewat Sony aja, ya lewat Bapak Gren. Karena kemarin juga anaknya Bapak siapa itu ada Bapak Gren titip ya, itu sudah diurus. Ada juga memang yang bermasalah tidak dapat karena universitasnya tidak kerjasama dengan kementerian, ya. Jadi itu yang mungkin menjadi catatan penting Mama Pendeta. Ada itu beasiswa, ya. Berikutnya, ya Ibu Guru Injil tadi mungkin sudah dijelaskan sama ini Pak Pus ya. Jadi kalau stunting itu tidak ada pada lansia, stunting itu hanya pada bayi. Itu gagal tumbuh, berarti kan masih usia pertumbuhan itu, ya. Hanya namanya kalau lansia itu tidak ada istilah stunting mereka. Stunting itu, ya stunting itu hanya kepada anak-anak yang gagal tumbuh. Apa anak-anak? Tapi memang untuk lansia ada program Bina Keluarga Lansia. Itu di BKKBN juga. Jadi mulai dari BKB, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. Nanti mungkin kita bisa lihat. Saya akan cek nanti alokasi BKL untuk di Sumba kita itu ada tidak dari pusat, ya. Program yang ada, ya itu BKL. Nanti saya coba cek lagi ya Mama ya. Khusus lansia kita bisa melakukan pelayanan, ya. Mungkin yang Mama pikir tadi bukan hanya sekedar Bina Keluarga Lansia, orang yang itu kita ajarkan, tapi mereka mau juga lansianya mendapat perhatian. Itu yang dimaksudkan. Itu juga ada program dari BPJS Kesehatan dan Prolanis, ya. Itu ada program di BPJS Kesehatan. Jadi orang-orang tua nanti yang sudah terdaftar dari BPJS Kesehatan, anggota itu ada program Prolanis. Itu untuk dalam rangka ini apa 1 bulan sekali ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, ada senam Prolanis. Jadi orang tua itu masih bisa sehat mendapatkan penyuluhan dari dokter keluarga, ya, yang kerjasama dengan BPJS, ya. Lanjut Pak Obed, ya Bapak Guru SD, ya. Harga komoditi betul. Saya kemarin dapat pengaduan juga dari salah satu pengusaha rumput laut.
Jadi dia datang ke saya minta tolong karena dia sudah terlanjur kasih ke petani ya uang modal dan dia sudah kumpulin rumput laut. Ternyata keluar surat dari gubernur untuk jenis tertentu itu tidak boleh keluar dari Pulau Sumba ya. Akhirnya ya dia bilang saya bisa rugi. Tapi saya langsung telepon Pak Kepala Dinas Perikanan Pak George Hajo, saya telepon waktu itu. Jadi saya bilang, Bapak ini kan baru disosialisasi nih, kasihan juga saya bilang mungkin bisa diberikan pelonggaran untuk mereka bawa dulu keluar ini salah satu pengusaha. Saya bilang, jadi puji Tuhan itu sudah jalan keluar. Tapi memang karena ada kebijakan dari Pak Gubernur untuk sementara waktu untuk jenis tertentu itu tidak dibawa keluar daerah. Karena memang mungkin dilihat sudah mulai punah, masih sangat sedikit. Jadi mungkin biar banyak dulu bibitnya, biar dia berkembang dulu di sini baru boleh lepas. Dan memang dikasih ada beberapa perusahaan yang khusus untuk menangani. Nanti baru kapan nanti saya akan turun ke Bogil dengan di KTW sama kumpul para petani rumput laut, kita mau bicara, kita ngomong terkait harganya. Jadi nanti saya disampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan Pak George Sajo untuk kasih aspirasi ya, dia mungkin di rate berapa harga yang normal ya, itu bagaimana lelahnya petani, bahan bakunya seperti apa, jadi dia dapat harga normal ya, tidak merugikan petani ya. Jadi itu memang menjadi persoalan ya, petani yang ada di Kawonan, di KTW itu ada mengeluh di saya ya. Tapi ini menjadi catatan untuk kita bicara. Kalau orang provinsi mereka terbuka ya, karena memang terkait harga, terkait dengan jenis yang harus keluar pulau itu diatur oleh Pak Gubernur ya. Tapi nanti kita harus komunikasi, jangan sampai petani dirugikan ya. Oke. Terus jalan, ya memang jalan itu tanggung jawab daerah Pak Guru ya. Jadi memang saya juga tidak bisa untuk intervensi karena itu tanggung jawab bupati. Tapi yang saya mau sarankan hari ini ya, untuk desa Bogil itu dusun berapa di sana? Dusun 3. Nah, tolong dalam mekanisme pembahasan musyawarah di tingkat dusun harus dibahas ya. Bahas mulai dari musrenbang bus, des sampai ke camat. Di tingkat kecamatan itu kita dikawal sampai ke tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten minta tolong camat dan kepala desa kawal biar masuk di SIPD. Jadi nanti daerah mengusulkan ke pusat beberapa ruas jalan itu yang tidak mampu dibiayai oleh daerah. Nah kami di DPR tinggal menunggu nomenklaturnya untuk kami perjuangkan. Yang penting secara mekanisme tidak boleh dia itu tidak dibahas. Harus mulai dari musrenbang dusun, musrenbang des masuk di situ. Contohnya di Lombu itu dari Baru Sapi dari Cobak terus ke Mata Lombu naik pada dulu 5 kilo. Itu jalan kabupaten. Tapi itu bisa diselesaikan oleh pusat. Ya, yang penting ada perencanaan. Pokoknya gini, saya itu tutup mata sudah. Ketika aspirasi dari di dapil, saya tidak pikir lagi di mana-mana. Ada yang sudah diusulkan dikawal oleh masyarakat, ya, dari perencanaan sampai di tingkat pusat kami akan kawal, ya, kami akan berjuang, ya. Itu dia Bapak. Tapi maaf, saya bukan bupati, jadi saya bisa eksekusi langsung. Kami hanya bisa mengusulkan dan mengawal, ya, begitu. Jadi biar tidak liar di bawah, ya, seolah-olah membantu menjanjikan jalan. Kami bukan eksekutor, ya, tapi kami akan mengawal aspirasi masyarakat asalkan itu dia prosedural, ya, sesuai mekanisme yang ada. Lanjut, Bapak Timo, ya, terima kasih Bapak, betul nenek saya satu di sini, ya, di Bogil, nenek saya, ya, jadi memang ini menjadi bagian keluarga, tapi ya bukan hanya karena kekeluargaan, tapi ya memang rakyat, masyarakat ya harus saya perhatikan. Jadi ketika saya diminta untuk hadir, ya saya bilang saya akan datang. Makanya saya datang hari ini untuk kunjung dan juga masyarakat aspirasi. Nah, terkait dengan apa namanya jalan, ya jalan yang Bapak bilang, kalau jalan-jalan dusun, jalan lingkungan masih bisa kami bantu dengan program padat karya lewat Kementerian Tenaga Kerja, sama dengan jembatan yang sekarang itu sedang MOU di Makassar. Mungkin besok mereka sudah pulang, ya, hari sudah pulang. Jadi itu ada, itu kalau sudah MOU sudah pasti, karena kami dorong, karena pasca COVID-19 ini kasihan masyarakat, toh. Nah dengan adanya padat karya desa, uang itu berputar di desa situ, tapi ada bukti infrastruktur yang dibangun, ya. Contohnya jembatan, ya saya berharap
dengan uang sedikit bisa membantu ada jembatan di situ. Kalau tidak nanti kita lihat lagi untuk tahun depan bisa kita dorong lagi ya untuk tambah sedikit mungkin di situ ya. Dan memang anggarannya cuma 100 juta ya. Anggaran jembatan terus sekarang lagi sedang tanda tangan MOU di Makassar ya. Nah, tapi kalau bisa juga ini kan tentang besar ya, kalau bisa dibahas di Musrembang. Ya, dibahas di Musrembang, dikawal ini, nanti mungkin kita minta Pemda untuk usulkan aja ke pusat. Ya, kalau ini sudah masuk di sana, memang ada jembatan-jembatan yang dibangun, ya kita juga bisa sampaikan dia punya nomenklatur, aspirasi kita bisa sampaikan. Tapi kalau tidak ada perencanaan kan tidak bisa juga, ya. Jadi itu memang harus dibahas secara prosedur, ya. Penerangan, oke, baik. Pembiayaan sudah dari APBDes ya, dari desa. Nanti saya akan komunikasi dengan kepala PLN. Kalau kepala PLN ini bagus, kerjanya cepat. Saya kemarin baru dapat laporan sebulan yang lalu itu sampai di Mata Kapolres sudah listrik sedang dibangun. Di Mardauni semua sedang dibangun, di Dikir itu sudah mereka kerjakan begitu. Nah kalau di sini kan memang terkait material, memang betul ya. Kemarin aja saya pasang lampu di desa di Batu Robek punya gereja, ya itu memang materialnya kurang. Tapi ya puji Tuhan ya, karena aspirasi kita sampaikan, jadi hanya tidak pakai satu minggu sudah menyala di sana sehingga langsung ada pemberkatan kapela yang Batu Robek. Jadi terkait ini karena sudah ada pembiayaan semua sudah oke, hanya karena material. Kalau bisa ada aparat desa tidak sih, ada kepala desa? Ada. Kenapa? Nanti tolong buat surat ya kepada saya untuk mohon perjuangan perluasan jaringan listrik ya. Kepada Ibu Ratu mohon diperjuangkan jaringan listrik dengan lokusnya di mana-mana ya. Nanti dasar surat itu yang saya bicarakan dengan kepala PLN. Jadi kepala PLN itu langsung tak di tempat. Begitu maksudnya dia tahu lokasinya mana. Itu yang pertama. Terkait juga dengan ya nanti pasti gardu dan lain sebagainya memang perlu ya. Sama dengan di Pangali itu ada gardu sendiri. Karena kalau gardu tidak ada ini masalah. Luas jaringan, luas wilayah yang diterangi itu sangat luas. Kalau hanya pakai tiang-tiang dia bisa naik turun tegangan ya. Harus ada gardu. Nah ini juga mungkin dimohonkan di dalam situ. Jadi ada permohonan tertulis terkait perluasan jaringan listrik dan namanya kesediaan untuk pembangunan gardu gitu ya dari PLN. Nanti itu dasar itu yang saya bicara dengan kepala PLN ya, baik kepala PLN sini maupun di Kupang dan di pusat ya, biar segera ya. Nah, itu tolong kalau bisa dalam bulan ini ya, jangan sampai saya sudah pulang Jakarta. Jadi saya pulang Jakarta terus saya sudah pulang bawa berkas-berkas untuk saya perjuangkan lagi ya. Tapi karena itu sudah ada di SPD, nanti saya bisa bicara dengan kepala PLN ya. Oke, terima kasih ya, demikian mungkin Terima kasih Ibu Ratu yang sudah merespon pertanyaan maupun harapan dari peserta. Dan tadi gardu ya, kapasitas gardu yang kecil sehingga belum bisa melayani dan perlu gardu ya, gardunya yang di sana itu ya. Dan yang berikut penampakannya apa yang dijelaskan Ibu Ratu berkaitan dengan tadi rumput laut itu ada apa namanya keputusan gubernur yang melarang keluar dari NTT bahan mentah. Itu salah satu tujuannya supaya harga itu bisa dipertahankan sehingga penampungnya itu ada di Melolong salah satunya Ibu, sehingga itu juga salah satu cara gubernur agar harga-harga rumput laut itu bisa dikendalikan. Jadi kita respon kebijakan yang baik itu dalam rangka memperhatikan petani rumput laut. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhir sudah keseluruhan diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, kesabarannya untuk tetap hadir walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber, Pak Kus, Ibu dan Ibu Ratu yang sudah menyampaikan pokok pikirannya. Dan terima kasih untuk kita semua, dan waktu acara berikutnya saya serahkan kembali kepada MC untuk melanjutkan acara. Sekian dan terima kasih. Salam.
Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Cek. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah telah memaparkan seluruh materinya, dan tadi sudah ada pada posisi diskusi dan sudah direspon oleh Bapak Ibu narasumber. Saya yang menyimpulkan saja sebagai MC, karena tadi saya bilang saya akan kembali lagi, kembalikan karena dengan acara yang sisa, hanya tinggal acara penutup dengan acara daripada acara penutup itu dua lagi, dan berdua itu ada. Karena itu saya simpulkan saja bagi kita semua yang hadir hari ini kurang lebih 190 orang yang memperhatikan yang diundang. Nah, 190 orang, sebentar kalau pulang satu orang bawa saja satu orang lagi sudah berapa? Sudah 340. Kalau belum atau mereka rasa ibu mau. Kalau begitu sudah banyak orang yang dapat ilmu dari tempat ini. Baik ke depan kalau bisa, kalau memerhati tempat lagi di tempat lain ya kita undang lagi 190 orang kali sekian, semua ada di luar sini sudah bisa tahu ini ilmu percepatan penurunan stunting. Nah, karena itu minta tolong kepada kita semua yang hadir saat ini menjadi contoh. Mungkin demikian itu yang kami bisa sampaikan, yang kami bisa dapat simpulkan. Karena itu tadi ini kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu acara penutup. Dan acara penutup ini acaranya itu acara arahan penutup yang disampaikan oleh mewakili Ketua DPD Partai Nasdem, Ibu Yohana Libulama nanti. Terus yang kedua doa penutup kita mungkin nanti Ibu Guru Injil, dan terakhir penyelesaian administrasi. Penyelesaian administrasi kupon yang dikatakan jangan dihilang atau dibuang, sebab nanti akan berguna untuk ambil snack dan ambil itu pemprov kaki di dalamnya terkait dengan moro di atau orang kalau jalan yang pernah moro meraih berarti yang moro nyawa 3 miliar. Jadi demikian itu. Karena itu kami undang dengan segala hormat Ibu Yana untuk menutup, memberikan arahan sekaligus menutup acara ini dengan itu. Kesempatan saya persilakan. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita Ibu Pendeta yang terhormat, Ibu Kepala BKKBN Provinsi, Bapak Kepala BKKBN Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mewakili Ibu Kadis, mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, yang kami hormati Mama Ratu sebagai anggota DPR RI Komisi 9 Republik Indonesia, Bapak Ibu peserta kampanye percepatan penurunan stunting di Desa Pondoboila. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya sudah orang pensiun dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Mama Ratu, saya membantu Bapak MDP sebagai Ketua DPD Nasdem di Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga saya juga hadir pada kesempatan ini. Dan saat ini kebetulan kedua pejabat yang mewakili Kepala BKKBN Sumba Barat Daya dan Provinsi hadir di sini, dan saya diminta oleh Mama Ratu untuk menutup kegiatan ini. Dan tentu kita berterima kasih sekali. Dan Mama Ratu di sini sangat memberikan inspirasi bagi kita semua yang hadir, sebagaimana tadi Ibu Pendeta sudah menyampaikan bahwa kehadiran kampanye ini sangat bermanfaat bagi kita semua, masyarakat, jemaat, umat yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tentu nanti dari suara gembala dari Mama Pendeta, Guru Injil, dan majelis jemaat ini sangat diharapkan, sehingga dia tertular kepada saudara kita yang lain, agar apa yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini benar-benar kita implementasikan di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita hari-hari, sehingga kita
pada saat akan melahirkan anak-anak yang cerdas, yang sehat dan berguna bagi keluarga, masyarakat, terutama bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini penting. Dan secara detail tadi sudah dijelaskan oleh Mama Ratu apa yang Mama Ratu lakukan ketika kita semua masyarakat Sumba Barat Daya memilih beliau untuk berada di Jakarta. Dan tadi dinarasikan oleh beliau dengan ngidi teba dan lain sebagainya. Kalau ngidi teba dan itu kan kita dapat bagian besar, kita dapat bagian begitu banyak. Nah, selama 3 tahun ini, ya pengamatan kami banyak sekali berkat yang dibawa oleh Mama Ratu untuk masyarakat Pulau Sumba. Terutama kita di Sumba Barat Daya terlalu banyak. Tadi karena kita sudah di tempat yang satu tadi di Pengali dan kita datang lagi di sini, jadi ada banyak hal yang beliau tadi sudah sampaikan kepada kita semua di masyarakat Sumba Barat Daya. Oleh karena itu, mari kita merenungkan ketika kita kembali ke dalam rumah tangga kita masing-masing, kita implementasikan, kita laksanakan sebagai keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga kita boleh melahirkan atau menciptakan sumber daya manusia yang handal, yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan kita memanjatkan puji syukur di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan seizin kita semua yang hadir pada saat ini, kegiatan kampanye penurunan stunting di Desa Bonboila, GKS Bonboila, Keruni, cabang Kelibukung. GKS Keruni, saya tutup dengan resmi. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.